Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Don Kolik Nikosasi, NIM 2023-11212. Di sini saya akan penerapan gain scheduling pada kontrol kecepatan motor DC. Di mana pengertian gain scheduling adalah metode pengendalian adaptif yang berfungsi untuk menyesuaikan nilai penguatan atau parameter kontrol secara otomatis sesuai dengan kondisi operasi sistem yang berubah-ubah. Tujuannya adalah agar sistem tetap stabil dan memiliki performa optimal meskipun karakteristik dinamikanya tidak konstan. Dalam penerapannya, gain scheduling bekerja dengan menentukan nilai gain yang berbeda pada setiap titik operasi, misalnya saat kecepatan, suhu, atau beban yang berubah-ubah. Kemudian mengatur transisi antar nilai gain tersebut secara halus tanpa menyebabkan lonjakan sinyal. Dengan demikian, metode ini sangat efektif digunakan pada sistem nonlinear atau multivariabel yang memerlukan kemampuan adaptasi real-time agar tetap responsif dan efisien di berbagai kondisi kerja. Di mana komponen utamanya itu yaitu reference speed atau kecepatan referensi memberikan nilai target kecepatan motor DC yang ingin dicapai sistem. Error detector di mana menghitung selisih error antara kecepatan referensi dan kecepatan aktual motor. Yang ketiga ada gain scheduler, yaitu menentukan nilai penguatan gain seperti KP, KI, dan KD pada pengendali PID berdasarkan kondisi operasi sistem. Yang keempat ada PID controller, yaitu mengelola sinyal error untuk menghasilkan sinyal kontrol yang akan menggerakkan motor. Yang kelima ada DC motor atau plan, yaitu merepresentasikan perilaku dinamis motor DC dalam bentuk transfer function atau blok subsistem di Simulink. Yang keenam ada feedback sensor, yaitu mengukur kecepatan aktual motor DC dan mengirimkannya kembali ke blok error detector, serta gain scheduler. Yang terakhir ada scope, yaitu menampilkan grafik hasil simulasi seperti kecepatan aktual versus referensi, respon sistem terhadap perubahan beban, dan error terhadap waktu. Dimana dari hasil model Simulink untuk gain scheduling kontrol motor DC itu dari yang pertama itu reference speed, yaitu blok ini memberikan input berupa kecepatan acuan yang diinginkan motor DC. Nilai 1 menandakan bahwa sistem akan mencoba mempertahankan kecepatan pada satuan tertentu, misalnya 100 rad per s atau satu satuan kecepatan normalisasi. Nilai ini menjadi pembanding utama dalam sistem kontrol. Lalu ada sum, yaitu penjumlah error. Blok ini menghitung selisih antara kecepatan referensi dan kecepatan aktual feedback. Yang lalu masuk ke gain scheduler, yaitu ini adalah inti dari metode gain scheduling. Blok ini berfungsi untuk menentukan nilai parameter PID seperti KP, KI, dan KD berdasarkan kondisi sistem seperti perubahan beban atau kecepatan. Lalu masuk ke PID controller. Blok ini berfungsi menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan error dan parameter PID yang diberikan oleh gain scheduler. Lalu masuk ke DC motor model atau transfer function. Blok ini merepresentasikan model matematis motor DC dalam bentuk fungsi alih. Lalu di sini ada juga feedback, yaitu sinyal keluaran dari motor dikembalikan ke blok penjumlah sebagai umpan balik. Yang terakhir ada scope. Blok ini digunakan untuk menampilkan grafik hasil simulasi berupa respon kecepatan motor terhadap waktu, di mana berdasarkan hasil simulasi pada sistem kontrol kecepatan motor DC dengan metode gain scheduling diperoleh respon yang menunjukkan bahwa kecepatan motor meningkat secara halus dari kondisi diam hingga mencapai kecepatan tunak sekitar 15 rad per s dalam waktu sekitar 2 detik. Pada tahap awal, motor menunjukkan percepatan bertahap tanpa lonjakan tajam karena pengendali PID menyesuaikan keluaran sesuai error awal. Saat memasuki fase transient, sistem mempercepat respon dengan penyesuaian nilai gain yang dilakukan oleh gain scheduler berdasarkan kondisi beban sehingga kecepatan motor meningkat cepat namun tetap stabil dengan overshoot yang sangat kecil. Setelah waktu sekitar 2 detik, kecepatan mencapai kondisi steady state dengan error hampir nol dan tanpa osilasi berarti, menandakan bahwa sistem telah stabil dan adaptif terhadap perubahan parameter. Secara keseluruhan, respon ini membuktikan bahwa penerapan gain scheduling pada pengendalian motor DC mampu meningkatkan kestabilan
mempercepat waktu tanggap, serta menjaga performa sistem agar tetap optimal di berbagai kondisi operasi. Lalu di sini dari blok diagram dapat dilihat yaitu reference speed 100 berfungsi sebagai input kecepatan atau set point yang ingin dicapai oleh motor DC. Lalu masuk ke sum, yaitu menghitung selisih antara kecepatan referensi dan kecepatan aktual. Lalu masuk ke gain scheduler. Fungsinya untuk menentukan nilai KP, KI, dan KD dari pengendalian PID. Lalu di sini juga ada PID control, yaitu blok ini berfungsi menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan nilai error dan parameter PID yang disesuaikan oleh gain scheduler. Yang kelima ada DC motor model, yaitu mewakili perilaku dinamis motor DC. Blok ini mengubah sinyal kontrol menjadi kecepatan keluaran motor yang sesungguhnya. Yang keenam ada scope, menampilkan respon kecepatan motor terhadap waktu. Yang terakhir ada feedback loop, yaitu mengambil sinyal kecepatan dari output motor dan mengembalikannya ke blok penjumlah atau sum. Kesimpulannya, dari hasil simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode gain scheduling pada sistem kontrol kecepatan motor DC mampu memberikan kinerja pengendalian yang lebih adaptif dan stabil dibandingkan pengendali konvensional dengan gain tetap. Sistem menunjukkan respon yang cepat menuju kecepatan referensi dengan waktu tunak sekitar 2 detik, overshoot yang sangat kecil, serta error steady state mendekati 0. Hal ini membuktikan bahwa gain scheduling efektif dalam menyesuaikan parameter pengendali PID secara otomatis terhadap perubahan beban, sehingga motor DC dapat mempertahankan kecepatan konstan dan stabil di berbagai kondisi operasi tanpa mengalami osilasi atau ketidakstabilan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.